Hai guys, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan mingguan atau weekly reading update energi untuk semua sign atau semua zodiak. Nanti timestamp akan aku taruh di deskripsi atau aku pin up di komen. Jadi kalian bisa langsung akses ke readingan kalian. Coba aku lihat ya, aku takut agak miring. Oke, kayaknya baik-baik aja. Oke. Kita akan mulai. Aku mau mulai dari Aries. Kita punya Seven of Swords dan The Lover card. Oke, buat Aries, aku melihat di sini ini ada deception ya. Bisa jadi kamu mengalami atau dealing dengan seseorang yang melakukan ini atau ini kamu. Tetapi ini adalah deception card. Ini mengenai tidak mengatakan satu kejujuran, berbohong, mengambil sesuatu dari orang, mengkhianati orang, menyakiti orang ya. Tetapi ini juga apa ya? Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan keuntungan lagi atau satu hal yang bermanfaat atau diinginkan atau dibutuhkan. Dan kita melihat di sini ada the lover. Jadi buat beberapa dari kamu kemungkinan kamu menginginkan untuk meninggalkan hubungan kamu atau ini adalah pasangan kamu, tetapi kamu melihat seperti tidak ada lagi hal yang perlu dipertahankan atau yang apa ya, baik atau positif atau berguna untuk kamu di dalam situasi ini. Tapi ini bisa jadi mengenai pekerjaan, mengenai bisnis juga bisa gitu ya. Atau sesuatu yang kamu lagi pelajari atau kamu dealing lah saat ini. Pokoknya situasinya tergantung, bisa disesuaikan saja. Tapi aku lihat di sini kamu ngelihat gue dengan apa yang gue dapat sekarang, apa yang sudah ada, sudahlah gue lebih baik pergi, lebih baik meninggalkan. Gue udah nggak ada pilihan, udah nggak ada keharmonisan, sudah tidak ada keselarasan, sudah nggak ngerasa nyaman, sudah nggak ngerasa happy, sudah nggak fun lagi. Gue nggak ada keuntungannya lagi ada di sini, gue hanya tersiksa dan gue hanya dirugikan. Rasanya seperti itu. Dan ini mungkin buat beberapa dari Aries yang sedang terjadi sama kalian saat ini. Buat beberapa dari kamu mungkin ya, karena aku ngelihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu berhubungan dengan Gemini ataupun air sign yang lainnya, Aquarius, Libra. Tapi mereka nggak perlu sih jadi air sign gitu ya, mungkin juga dengan zodiak lain, tetapi yang energinya kuat adalah itu. Oke, ini adalah untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus. Taurus, waduh, baru dipanggil langsung muncul Seven of Wands dan Seven of Cups. Buat beberapa dari kamu ini seven ya, ini spiritual. Untuk menyeimbangkan diri kamu, apa ya? Kamu harus bisa membalance kehidupan kamu, perasaan, pikiran. Tapi kembali lagi, kita balik lagi ke tarot ya. Seven of Wands dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini kamu mungkin banyak takut gitu ya. Banyak takut, terlebih lagi kamu itu banyak terkontrol atau terdampak atau terefek atau apa ya? Tunggu, aku cari kata-katanya ya. Atau kamu banyak dipengaruhi. Kamu banyak dipengaruhi dengan apa yang orang pikirkan, apa yang orang pandang mengenai kamu. Dan aku melihat di sini kamu tuh mungkin buat beberapa dari kamu ini hanyalah sebagai satu perasaan kayak parno gitu ya, dengan apa yang orang bilang, dengan apa yang orang pikirkan mengenai kamu. Tetapi aku lihat di sini kayak buat beberapa dari kamu kayaknya
kamu itu mempunyai satu rasa tidak percaya diri atau tidak berani atau takut ya pastinya ya, kalau nggak berani untuk mengungkapkan perasaan kamu, pikiran kamu, ataupun apa yang menurut kamu benar, apa yang ada di pikiran ataupun di perasaan kamu. Untuk stand for yourself, untuk membela diri kamu, untuk memprotek diri kamu. Sehingga kamu banyak toleransi. Dan kadang-kadang toleransinya itu berlebihan kalau yang aku lihat dari kartu ini. Sehingga itu malah menjadi hal yang justru merugikan buat kamu. Dan aku lihat di sini kamu banyak option, kamu banyak pilihan, tetapi untuk memilih pilihan itu kamu banyak menyesuaikan, menyocok-nyocokkan dengan apa sih yang sebenarnya orang suka, apa sih yang orang inginkan, apa sih yang orang pikir baik, apa sih yang disukai orang. Jadi kamu bukan menanyakan hal yang pengen ataupun keputusan atau tindakan yang ingin kamu ambil berdasarkan kata hati kamu, tetapi kamu banyak meminta atau membutuhkan approval dari orang lain gitu loh. Sehingga sebenarnya ini kurang pure gitu loh. Karena ini bukan dari hati kamu yang paling dalam, dari apa yang kamu inginkan, dari apa yang menjadi cita-cita ataupun hal yang kamu harapkan gitu loh. Tetapi kamu lebih kayak mencocokkan diri kamu ataupun kayak menyesuaikan agar sesuai dengan idealnya menurut orang lain. Nah, ini bisa di macam-macam ya. Bisa juga kamu misalnya diojrok-ojrokin untuk jadi sama seseorang, sama keluarga kamu atau sama teman, ataupun kamu disuruh ambil pekerjaan ini, atau kamu disuruh nikah, atau kamu disuruh cepat punya anak, tetapi itu adalah keinginan-keinginan orang lain di luar kamu. Di mana sebenarnya kamu masih bingung, masih belum tahu, masih perlu waktu untuk berpikir gitu. Jadi tanyakan apa yang kamu inginkan dan kamu dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Oke? Taurus, ini adalah untuk kamu. Beranikan diri untuk speak up. Beranikan diri untuk bersuara, membela dirimu, untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang ada yang kamu miliki. Itu untuk Taurus. Habis Taurus kita jalan ke Gemini. Gemini, apakah message buat kamu hari ini, saat ini, minggu ini? Gemini. Oke. Gemini, kamu punya banyak kartu. Kamu punya banyak kartu, Gemini. Wheel of Fortune. Stuck, nggak kemana-mana. The Fool card in reverse. Bosen, nggak berani mengambil langkah atau tindakan, terlalu overthinking, terlalu berpikir berlebihan, terlalu takut, terlalu banyak keraguan, nggak berani mengambil tindakan, langkah yang membuat kamu nggak kemana-mana dan situasi kondisi kamu sama-sama saja, sedangkan ya berarti kamu pengen sebenarnya situasi ini mengalami satu perubahan. Dan beberapa dari kamu mungkin sedang atau membutuhkan untuk bisa menenangkan diri, kontemplasi, introspeksi, ya berpikir, meditasi mungkin, tetapi adalah masuk ke dalam diri dan bertanya, apa sih sebenarnya yang harus gue lakuin? Dan saat kamu mendapatkan hint atau pencerahan itu, beranikah kamu mengambil tindakan atau langkah lebih jauh gitu loh. Karena kalau kita ngeluh-ngeluh aja, misalnya ini contoh ya, ngeluh-ngeluh aja, aduh semesta nih pekerjaan gue nggak enak banget, gue terlalu banyak ini, udah kerjanya begini-begini, tapi gue kok nggak dapat promosi ya, gue kok nggak berkembang ya, kok gue nggak mendapatkan apa yang setimpal ya, bos gue terlalu
terlalu tangan besi gitu. Pokoknya adalah macam-macam. Misalnya juga dalam hubungan percintaan. Aduh, laki gue atau istri gue dia main gila. Main gila. Ya pokoknya mereka tuh selingkuh, mereka tuh maunya selalu aja mengkhianati aku, selalu menyakiti aku dan lain sebagainya, tidak pernah menghargai dan hal-hal yang membuat kamu tersiksa. Aduh, gue nggak tahan lagi nih dengan keadaan gue nggak kemana-mana, gue cuman stuck di sini, gue nggak berkembang, gue nggak maju. Abis itu, misalnya diberitahu gitu ya, bukan diberi tempe, tapi diberitahu sama-sama, oh kamu ya harus bisa bicara sama mereka dan harus tegas. Apa mau kamu? Kamu harus jelas apa tujuan kamu, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu terima, dan mengapa hal itu seperti itu. Nah, bila sudah diberikan nih hint-hintnya ataupun pencerahan, apa yang kalian akan lakukan dengan itu? Apakah hanya, oh gitu, terus tetap aja di situasi itu, atau oh gitu, oh ya udah, mulai besok gue harus berubah, gue harus melakukan sesuatu, gue harus mempertahankan diri gue atau melakukan hal-hal yang memang gue harus lakukan gitu loh. Jadi di sini yang aku lihat adalah kalian di sini butuh waktu untuk tenang atau menenangkan diri supaya kalian bisa melihat kenapa sih situasi kalian membuat kalian nggak kemana-mana, nggak berkembang, nggak maju, dan membuat kalian stuck gitu ya, gitu-gitu aja. Mungkin kalian butuh belajar, mungkin kalian butuh mempelajari bidang lain, atau mungkin kalian butuh menggali informasi yang lebih dalam, atau kalian butuh konsultasi, butuh coaching gitu ya sama orang yang kamu percaya bisa melakukan itu, membantu kamu. Dan untuk melakukan sesuatu yang mungkin keluar dari zona aman kamu. The full card, keluar dari zona aman kamu. Berani menghadapi challenge ataupun berani mempelajari atau berada dalam situasi yang mungkin baru buat kamu gitu loh. Jadi buat beberapa dari kamu ini adalah mengenai tenangkan diri, tenangkan pikiran, tenangkan perasaan kamu supaya kamu bisa mengetahui apa sih langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan. Dan kalau langkah itu sudah diberitahu ke kamu, apa yang akan kamu lakukan dalam bertindak gitu ya, supaya ini mengubah situasi yang sedang membuat kamu tidak kemana-mana. Oke, Gemini, ini adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Cancer. Cancer, apakah kartu untuk kamu? Minggu ini banyak libur ya. Kartunya satu untuk Cancer, The Hangman in Reverse. The Hangman in Reverse itu bisa bercerita mengenai melepaskan diri. Mungkin buat beberapa dari kamu menjadi seorang victim di dalam situasi dan kondisi kamu yang menjadi victim, menjadi bulan-bulanan, menjadi korban di dalam situasi dan kondisi kamu, jadi orang yang dimanfaatkan, selalu dirugikan, bisa juga dibully, tetapi kamu menempatkan diri di satu situasi dan kondisi di mana kamu dirugikan, jadi korban gitu ya, jadi victim. Atau ini adalah kamu berusaha melepaskan diri kamu ya, atau butuh melepaskan diri kamu. Ingin melepaskan diri kamu dari situasi dan kondisi di mana kamu merasa sudah saatnya gua pergi mengambil tindakan karena gue sudah tidak mau jadi victim lagi di sini. Gue pengen bebas. Dan kamu kalau yang aku lihat sih, tapi masih diem gitu loh, masih butuh waktu untuk bergerak gitu loh, belum jalan, ataupun kamu masih berpikir langkah apa yang pengen gue ambil, gue harus ngapain ya gitu loh.
Tapi buat beberapa dari kamu, aku juga mendapatkan cerita ini gitu ya. Kamu mungkin seperti apa ya, melarikan diri atau menarik diri dari satu situasi yang kamu tidak nyaman lagi. Bisa di dalam hal macam-macam. Tapi yang aku lihat di sini seperti tidak mau menghadapi, tidak mau menyelesaikan sampai tuntas. Tidak ada satu rasa itu gitu loh. Mungkin kamu tahu apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan nggak ada gunanya. Jadi buat apa gue ngobrolin? Ataupun kamu udah males gitu ya memperpanjang masalah ini, situasi ini, karena nggak akan memberi kamu hasil yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Ataupun kamu sudah punya backup plan yang lain gitu. Oke, jadi ini adalah untuk Cancer. Kita lanjut ke, aku stop dulu bentar ya. Oke, kita sekarang lanjut ke Leo. Leo, apa message buat kamu saat ini? Dari tarotnya. Leo. Ten of Swords. Aku merasa kamu masih struggling. Kalau yang aku lihat, masih berusaha bertahan, masih berusaha mempertahankan suatu keadaan, walaupun kamu merasa bahwa kamu selalu tersakiti, ini sudah menyakitkan sekali gitu ya. Tetapi bisa jadi belum mencapai satu completion, belum mencapai satu akhir, ataupun kamu masih berusaha agar hal ini bisa dipertahankan, atau kamu berpikir bahwa ini masih bisa diselamatkan, atau kamu masih belum terima kalau hal ini harus diakhiri. Hal ini ya bisa jadi ya banyak ya, karena ini adalah general, bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tapi ada satu situasi di mana kamu tahu bahwa hal ini sudah sangat menyakiti, merugikan kamu gitu ya, dan berat sekali. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu disakiti sama seseorang terus-menerus seperti dibully gitu ya, ataupun kamu misalnya dalam satu hubungan, kamu terus-menerus dibohongin, kamu diselingkuhin, kamu dikhianatin, kamu diperlakukan tidak baik, tapi kamu masih berusaha mungkin buat beberapa dari kamu tuh rasanya kayak bucin gitu ya. Kamu masih ingin gitu loh, walaupun kamu tahu bahwa situasi ini udah nggak bagus, orang ini udah nggak baik untuk dipertahankan, tapi kamu masih berusaha untuk, tolong dong jangan tinggalin gue mau ngelakuin apa aja yang lo mau, gue mau berusaha, gue mau berupaya supaya lo bisa tinggal, atau lo bisa kasih gue kesempatan, atau kita bisa memperbaiki hal ini. Itu kalau di masalah hubungan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah melihat situasi mungkin di kerjaan kamu, ataupun di keluarga, atau di teman-teman kamu yang memberikan satu dampak yang negatif gitu ya, ataupun sudah sangat toksik gitu loh buat kamu secara pribadi. Tetapi kamu seperti berusaha menggenggam itu dan tidak mau melepaskan itu, dan tidak mau pergi dari situ. Tapi kamu jadi kayak samsak gitu loh. Rasanya tuh kayak kamu tuh jadi karena orang ataupun orang yang dealing sama kamu itu tahu bahwa kamu tidak mau melepaskan mereka, atau tidak mau melepaskan pekerjaan ini, ya jadinya kamu dibikin harus nelen apapun yang mereka lakukan gitu loh, ataupun tugas, ataupun kerjaan, ataupun hal-hal yang terjadi itu kayak ya telan aja, lu kan butuh, lu kan pengen di sini gitu loh, rasanya kayak begitu.
dan masih belum bisa menerima. Ini buat beberapa dari kamu masih mendinai, masih belum bisa menerima, masih mengingkari, masih denial lah ya ini, masih mengingkari bahwa sesuatu harus terjadi, sesuatu harus berakhir, sesuatu harus aku lepaskan gitu. Dan ini membuat kamu ya terpuruk terus, ya. Jadi ambil satu sikap, ambil satu tindakan. Saat sesuatu atau seseorang pergi atau diambil dari hidup kamu, percaya ada sesuatu atau seseorang juga yang lebih baik di depan kamu. Hidup punya hal yang lebih baik untuk kamu. Oke, Leo. Jatuh nih. Virgo. Aduh. Sorry. Virgo, apakah pesan untuk kamu pada saat ini? Apakah pesan untuk kamu pada saat ini? Aku punya 3 kartu. Nine of Cups, Ace of Cups, Death. Ya. Ini adalah satu awalan baru yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu. Tetapi ya untuk itu kamu harus meninggalkan, mengubah, menghentikan, menyelesaikan sesuatu. Ini bisa dalam bisa dalam hubungan percintaan, bisa dalam pekerjaan, usaha ya. Tetapi in a way kamu mau mewujudkan cita-cita impian kamu, ada hal-hal yang perlu kamu harus ubah. Ada hal-hal yang mungkin kamu harus tinggalkan, yang udah expired, yang udah nggak berlaku lagi, yang udah nggak bekerja lagi, berfungsi lagi untuk kamu. Ini yang harus kamu perhatikan. Mungkin cara kamu menghandle kehidupan kamu, pekerjaan, hubungan, dan hal-hal lain ya, yang harus kamu ubah. Mindset kamu, persepsi kamu, cara kamu melihat gitu loh, diri kamu dan hidup kamu. Itu mungkin ada yang perlu dirubah. Cara kamu mengerjakan tugas-tugas kamu ataupun cara kamu memandang kehidupan ini gitu ya, ataupun hal yang perlu kamu lakukan. Tetapi ini juga mengenai masalah percintaan. Buat beberapa dari kamu mungkin, buat yang baru putus atau baru pisah dengan seseorang, yang aku lihat di sini bisa jadi kamu mendapatkan cinta yang baru, tetapi aku lebih melihat di sini adalah proses healing, proses pemulihan yang sedang terjadi pada kamu, Virgo. Dan ini adalah fokus kepada harapan, impian, cita-cita yang kamu ingin bangun, ya. Yang aku lihat ini adalah Nine of Cups, dan mungkin buat beberapa dari kamu sudah saatnya kamu memberikan investasi, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kalau kamu memang ingin membangun mimpimu, membangun cita-citamu, membangun kehidupan kamu, pekerjaan, karir kamu, dan hubungan kamu ya. Tapi ini membutuhkan healing dan membutuhkan agar meninggalkan atau mengganti atau merubah ya hal-hal yang memang perlu dirubah atau melepaskan. Ini transformasi. Kalau yang aku lihat adalah ini kamu sedang bertransformasi. Dan saat kamu bertransformasi, biasanya, seringnya, rasanya agak bikin gak nyaman gitu ya. Karena kamu harus melepaskan kebiasaan kamu. Kamu harus keluar dari zona aman kamu. Dari sesuatu yang membuat kamu sudah terlalu nyaman, sudah terlalu terbiasa. Tapi itu perlu dilakukan untuk adanya sih pemulihan
pemulihan, penyembuhan. Situasinya macam-macam ya. Tapi ini bisa juga lebih ke percintaan. Tapi ini bisa karena menyangkut wish fulfillment ya. Aku juga melihat ini mengenai kamu dengan mimpimu. Kamu mungkin dengan karirmu. Kamu dengan pekerjaanmu. Kamu dengan tujuan hidupmu. Gitu ya. Dan ini adalah kartu untuk kamu. Oke, Virgo, ini adalah message-nya buat kamu. Kita lanjut melangkah ke Libra. Libra. Message buat Libra saat ini. Aku harus cek karena biasanya kalau sudah lebih dari setengah jam itu suka kadang-kadang nge-freeze gitu. Walaupun audionya tetap nyala. Libra. Oke. Five of Cup. Oke. Apa yang kamu tangisi, apa yang kamu sesali, apa yang membuat kamu menyesal, apa yang membuat kamu ngerasa bersalah. Apakah kesalahan kamu, apa kesalahan orang, apa keadaan yang baru saja terjadi. Tetapi kamu sedang mungkin merasa down. Seandainya kemarin gua nggak begini, seandainya gua nggak begitu. Tetapi yang aku lihat kamu mungkin terlalu terlarut dan kamu terlalu fokus gitu loh dengan hal-hal yang sudah lewat. Dan ini juga bisa kamu terlalu fokus dengan kelemahan-kelemahan kamu yang bisa jadi pernah membuat kamu kesandung gitu ya, ataupun gagal, ataupun menemui masalah. Tapi ini seperti kayak gini, nasi udah jadi bubur, kamu nggak ada gunanya lagi untuk tetap nengok ke situ. Yang ada saat ini, kalau kamu pengen bikin nasi, ya dimasak aja lagi, bersihin berasnya yang bersih dan diatur yang benar, takarannya, waktunya, gitu loh. Itu yang aku dapetin message-nya. Jadi nggak ada gunanya kamu meratapi apa yang sudah terjadi. Baik itu hubungan yang sudah berlalu, baik itu kesalahan yang kamu buat, ataupun mungkin sesuatu yang terjadi yang kamu anggap adalah kesalahan atau karena kamu penyebabnya. Ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kamu sedih ini. Nggak ada gunanya lagi. Karena waktu ini berjalan ke depan. Dan yang saat ini harus kamu konsenin atau fokusin adalah hal yang di depan kamu. Karena kegagalan, kesalahan, masa lalu, seseorang itu tidak mendefinisikan seseorang. Itu membentuk seseorang. Yang terpenting adalah kamu ke depannya. Jadi langkahmu ke depannya. Fokus ke depan, fokus jalan keluar, fokus untuk lebih baik, fokus untuk lebih positif, dan fokus untuk membangun dirimu dan hidupmu, pekerjaanmu, hubunganmu, dan hal-hal yang kamu inginkan. Fokus terhadap itu. Oke? Libra, ini adalah readingan untuk kalian. Tapi buat beberapa dari kalian mungkin kalian kesel, orang lain selalu mencap kalian seperti apa yang kalian di masa lalu gitu loh. Orang tidak pernah bisa melihat perkembangan kalian. Orang nggak bisa melihat apa sih yang gue lakuin sekarang dan siapa gue sekarang. Tapi orang selalu melihat kamu di masa lalu gitu ya. Oke, itu untuk Libra. Untuk Libra, sekarang kita ke Scorpio. Apakah readingan untuk kalian Scorpio, message-nya saat ini apakah pesan untuk Scorpio? Justice, fairness, keadilan, kejujuran, karma,
keseimbangan. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah legal ya, masalah hukum. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi masalah papers gitu ya, surat-surat ataupun mengurus masalah hukum. Ini bisa bersangkutan dengan usaha kamu, bersangkutan dengan mungkin kamu baru berpisah dengan seseorang dan kamu masih ada masalah yang menyangkut hukum. Tetapi ini banyak sih gitu ya, legalitas juga macam-macam. Tapi yang aku lihat di sini adalah fairness. Bagaimana kamu melihat diri kamu dan orang lain, begitupun sebaliknya. Melihat dari segi pandang kamu juga melihat dari segi pandang orang, dan keduanya harus imbang, nggak bisa berat sebelah kalau yang aku lihat di sini. Harus bisa menetralisirkan pandangan kamu sehingga kamu bisa mengambil satu tindakan, satu keputusan yang adil. Tapi buat beberapa dari kamu, aku juga melihat mungkin kamu mengharapkan keadilan ini untuk kamu. Dan ini juga kayak kamu tuh lagi ingin mengambil satu tindakan atau satu keputusan, di mana kamu dealing atau berusaha kayak melihat mana sih baik buruknya gitu loh, rugi untungnya, dan dari kedua sisi. Berkata kejujuran, karma ya bisa karma baik, karma tidak baik. Tapi gue selalu percaya sih dalam kehidupan ini ya, apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Seperti kayak hidup is about karma. Apa yang kamu lakukan baik akan datang baik, tapi juga masalahnya kadang-kadang apa yang kita lakukan baik ke kanan bisa datang balik ke kita dari kiri gitu loh. Jadi hal-hal mengenai hal tersebut gitu ya. Oke, ini adalah untuk Scorpio. Justice card. Bisa juga kamu sedang berhubungan dengan Libra buat beberapa dari kalian. Tapi ya nggak harus seperti itu. Tapi ini juga masalah duality. Duality seseorang, orang pasti selalu ada pro kontra. Di dalam dirinya pun selalu ada dua suara gitu ya. Nah, yang mana yang mau diikutin? Selalu ikuti yang membawa kamu lebih dekat dengan tujuan kamu. Lebih dekat dengan hal-hal positif, lebih dekat hal-hal yang membangun kamu. Oke? Ini adalah readingan untuk Scorpio. Kita lanjut ke Sagittarius. Hai Sagittarius. Ini adalah readingan untuk kamu. Update energi saat ini. Minggu ini. Pesan-pesan buat kamu. Oh. Sorry ya. Belum. Rasanya belum afdol. Sagittarius, apakah pesan-pesan dari kartu tarot untuk kamu Sagittarius saat ini, minggu ini? Oke. Four of Pentacles, King of Wands. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha membuat agar segala sesuatunya bisa imbang, bisa berjalan dengan stabil, bisa berjalan seperti apa maumu. Tapi aku juga melihat di sini buat beberapa dari kamu, kamu mungkin sedang berusaha menyimpan atau mempertahankan sesuatu nih di sini ya. Buat beberapa dari kamu mungkin seperti kayak nggak bisa melepaskan sesuatu. Ini bisa jadi ya keinginan kamu, bukan hanya misalnya ngomongin soal putus-putus mulu. Enggak. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu Sagittarius, kamu mungkin punya satu rasa takut untuk mengungkapkan atau melakukan apa yang ada di dalam kepala kamu, ide-ide kamu,
inspirasi yang kamu dapat, pokoknya buah pikir kamu dan hal-hal yang kamu pikirin gitu loh. Seperti banyak takut nanti orang mikir apa ya? Nanti orang bilang apa ya? Dan mungkin buat beberapa dari kamu nggak tahu harus ngapain gitu ya untuk menyalurkan hal-hal tersebut menjadi ke dalam satu hal yang nyata, yang bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang gitu. Ini dalam masalah pekerjaan. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ini kayak lagi menahan rasa, lagi menahan perasaan gitu ya. Mengontrol perasaan kamu dan sikap kamu supaya orang tidak terlalu jelas melihat apa sih yang ada di balik itu semuanya. Karena kamu yang aku lihat di sini, aku melihat kayak kamu tuh pengen menjelaskan mungkin menjelaskan perasaan kamu ataupun pikiran kamu, buah pikir kamu, ide-ide kamu gitu ya, kepada orang yang mungkin agak sulit untuk mengerti. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, aku melihat kayak kamu suka dengan seseorang, tapi kamu nggak tahu gimana sih gua harus ngomongnya, gimana sih bikin mereka ngerti perasaan gua tuh seperti ini, apa yang gua mau tuh seperti ini, apa yang gue inginkan tuh seperti ini. Dan sepertinya orang itu mungkin karena kamu nggak berani ngomong secara langsung atau gamblang gitu ya, mereka mungkin agak salah nangkep. Karena kamu kurang bisa terbuka ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini mungkin juga kamu kurang bisa melepaskan sesuatu, belum bisa melepaskan. Dan aku melihat di sini ya, you need to work on that gitu ya. Kamu harus bisa belajar untuk melepaskan hal-hal yang hanya memenjarakan kamu dan tidak membuat kamu berkembang, maju gitu. Karena aku lihat di sini seperti kamu tuh terpenjara. Ya, seperti kamu terpenjara, terikat, tertekan gitu loh. Dan kamu nggak bisa bebas. Oke, Sagittarius, ini adalah pesan untuk kamu. Kita lanjut ke Capricorn. Capricorn, apakah message buat kamu pada saat ini, hari ini, minggu ini? Capricorn. Knight of Wands. Dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu agak apa ya, kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan satu keinginan gitu ya, seperti nggak ada rasa semangat gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu lagi gampang marah, gampang tersinggung. Karena yang aku lihat di sini mungkin kamu punya satu kekesalan. Mungkin juga dikarenakan kamu nggak bisa bebas gitu ya. Kamu sulit melakukan hal-hal yang mungkin juga bersangkutan dengan si pandemi sekarang ini gitu ya. Susah untuk kemana-mana, susah untuk ngapa-ngapain, susah untuk kerja, susah untuk usaha. Dan kamu tuh jadi kesel gitu loh. Karena ya susah untuk mengekspresikan ataupun melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Pastinya. Semua orang. Buat beberapa dari kamu,
kamu lagi apa ya? Lagi kok aku rasanya tuh kayak kamu lagi capek gitu ya. Lagi capek, lagi capek, lagi kehilangan energi gitu ya, lagi habis. Dan mungkin kamu perlu ngecharge ya, perlu ngecharge dengan hal-hal yang mungkin membuat kamu rileks, membuat kamu happy ya, bikin sesuatu yang fun buat kamu. Orang beda-beda loh. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan kerileksannya ataupun kesenangannya saat dia misalnya baca buku atau belajar atau berlatih apa atau melakukan hal-hal yang memang pokoknya dia senang gitu loh. Dan itu bisa ngecharge dia. Meditasi bisa ngecharge orang juga. Istirahat ya tentunya itu secara fisik gitu. Nah, di sini yang aku lihat adalah kamu perlu untuk menenangkan diri kamu, ngecharge diri kamu ya, yang pastinya kalaupun misalnya kamu aku mau ngecharge, misalnya kamu lebih mendekatkan diri maksudnya lebih mendekatkan diri ke agama atau mendengarkan ceramah juga nggak apa-apa. Kamu punya cara masing-masing. Setiap orang punya cara masing-masing untuk ngecharge dirinya. Dan saat ini aku lihat kamu membutuhkan itu. Karena buat beberapa dari kamu mungkin merasa lelah dalam kehidupan kamu yang sehari-hari, lelah dalam diri, dan ini seperti kayak hatiku lelah gitu ya, bukan fisik. Tapi buat beberapa dari kamu bisa sih fisik, bisa. Ya. Butuh ngecharge. Oke, Capricorn? Butuh di-charge. Tapi ini juga bisa ya, buat beberapa dari kamu nih, kamu dealing dengan orang yang susah diajak serius, susah diajak bener-bener, orang yang datang dan pergi sesuka hatinya, ngelakuin hal-hal seenak udelnya. Oke, ini adalah untuk Capricorn. Kita lanjut ke Aquarius. Aquarius, apa sih message-nya buat kamu? Kadang-kadang ada yang protes gitu loh kalau ngedengar tarot reader tuh nge-shuffle atau ngocok gitu ya. Namanya kartu, masa mau dipelototin, disuruh kebuka sendiri. Ace of Cup. Buat kamu Aquarius, ini adalah bisa jadi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah satu awalan hubungan baru. Kamu bisa jadi mungkin bertemu dengan orang atau lagi PDKT sama orang atau lagi dekat sama seseorang yang menawarkan cintanya ke kamu. Tetapi aku melihat di sini juga buat beberapa dari kamu lagi dalam proses healing. Buat beberapa dari kamu kemungkinan juga kamu sedang mengandung, buat beberapa ya dari kamu. Tetapi yang aku lihat di sini ada satu hal yang membuat kamu lebih tenang, lebih damai, lebih santai, lebih rileks, dan ini tuh seperti lebih tertuju kepada emosi kamu, perasaan-perasaan kamu. Buat beberapa dari kamu, kemungkinan kamu berhubungan dengan water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, tapi mereka nggak harus seperti itu. Mungkin mereka menawarkan perhatian atau menunjukkan adanya satu ketertarikan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu masuk ke dalam satu komitmen ataupun membawa komitmen kamu lebih dalam dengan seseorang. Tapi yang aku lihat di sini seperti ada satu ketenangan gitu ya. Satu ketenangan di dalam
diri kamu, dalam perasaan kamu. Dan untuk kamu bisa mewujudkan, memanifestasikan apapun yang kamu inginkan, aku lihat di sini message-nya. Kamu butuh ketenangan. Jadi nggak bisa kesusu. Takes time ya, dan lakukan hal yang membuat dirimu, hatimu, jiwamu terpenuhi. Sesuatu yang dari hati bisa berbuah, berkembang dengan sangat indah. Oke, itu adalah untuk Aquarius. Sekarang kita lanjut ke Pisces. Pisces, apakah pesan-pesan untuk kamu yang ada saat ini? Three of Wands, Queen of Pentacles, menunggu, menantikan. Kapan sih? Aku dengar, ini kapan sih bakal datang? Ini kapan sih bakal terwujud? Ini kapan sih bakal berubah? Kapan sih apa yang aku inginkan akan tercapai? Pertanyaan kapan itu yang aku lihat di dalam pesan ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu punya hubungan atau kamu berhubungan baik dalam pekerjaan kamu ataupun dalam hubungan percintaan kamu banyak melalui internet, sosial media. Tapi ini adalah hubungan dengan lebih kayak ke foreign country gitu. Ataupun lokasi yang berbeda. Kamu lagi berusaha memanifestasikan sesuatu di sini, dan kamu mungkin sudah banyak melakukan usaha yang aku lihat ya. Kamu lagi menunggu kapan itu opportunity datang, kapan itu kesempatan datang, kapan itu job offer datang, kapan itu kapan itu datang gitu loh. Apa yang kamu sedang usahakan itu kapan terwujudnya ya. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan aku lihat di sini sih dikarenakan kamu fokus kepada hal ini yang kamu nantikan ini, kamu mungkin agak mengabaikan satu dan dua hal yang kemungkinan adalah penting. Mungkin keluarga kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin tugas-tugas kamu gitu ya. Mungkin peran kamu misalnya sebagai seorang ibu atau seorang ayah. Tetapi yang aku lihat di sini ada hal-hal yang kemungkinan terabaikan secara sengaja ataupun tidak sengaja, karena waktu dan fokus kamu tertuju kepada satu hal yang sedang kamu lakukan ini, di mana ya pastinya ini juga kamu lakukan untuk diri kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu merasa, aduh gua nggak ada yang nolong, gua nggak ada yang support, gua nggak ada yang nemenin, dan kamu mungkin sedang membutuhkan itu dan kamu ngelihat nggak ada hal itu yang datang ke kamu. Dan aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, dikarenakan kamu fokus terhadap hal ini, kamu agak sulit untuk berkompromi ataupun berbaik-baik atau bermanis-manis terhadap orang lain gitu ya. Yang aku lihat di sini. Karena aku juga melihat di sini ya, kayak kamu lagi berusaha mendapatkan perhatian tapi bukan dalam hal yang negatif sih kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang melakukan satu hal yang kamu ingin orang notice gitu. Ataupun hal yang bisa memancing sesuatu untuk memberi kamu jalan atau solusi atau jalan keluar. Nah, ini yang aku lihat dari kartunya. Buat beberapa dari kamu,
ada kesulitan di dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan ini yang aku lihat lagi kamu usaha dan upayakan, ya. Oke, Pisces, ini adalah readingan untuk kamu. Semoga pesan-pesannya ada yang bermanfaat. Jangan dipaksakan ya. Kalau tidak sesuai, tadi itu adalah pesan-pesan yang aku temukan dan aku dapat saja untuk saat ini, minggu ini, untuk kalian seluruh zodiak. Maaf kalau tidak resonate, tapi aku selalu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan semua yang kalian lakukan lancar-lancar semua. Terima kasih sudah nonton videonya. Namaste.